keberadaan naskah asli Alkitab itu juga dalam kontrol Tuhan Allah, dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Kalau begitu, naskah asli kita boleh katakan berada dalam tangan Tuhan. Kalau begitu, kenapa bisa hilang kalau berada dalam tangan Tuhan? Memang Tuhan mau itu hilang. Sudah paham logika yang saya mau sampaikan? Tuhan memang mau dan mengizinkan naskah yang asli dari Alkitab itu hilang dan tidak perlu ada. Setelah saya pikir-pikir lama sekali, kenapa ya kalau ada yang asli kan bagus. Nanti kalau ada orang yang bertanya, mana aslinya? Kan kita bisa langsung tunjukkan. Tapi pikiran saya bukan pikiran Tuhan. Ya, pikiran kita manusia bukan pikiran Tuhan. Saya kemudian setelah menyelidiki Alkitab, saya tahu jawabannya. Ya, mengapa Tuhan izinkan naskah asli Alkitab bisa hilang? Ternyata, saudara-saudara, ada contoh-contoh buruk dalam Alkitab dan juga dalam sejarah gereja, di mana peninggalan-peninggalan yang dianggap sakral atau suci itu disembah. Saya jadi berpikir, kalau naskah asli Alkitab masih ada sekarang, mungkin ada orang Kristen yang bodoh dan menyembah itu. Mungkin dicium-cium, kemudian dijadikan, bahkan mungkin mereka berziarah ke sana ke naskah asli lalu berdoa. Bisa terjadi. Dan ada bukti dalam Alkitab di mana penyelewengan semacam ini pernah terjadi. Sekarang kita membuka 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Audionya bagus ya. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Ini saya pakai Alkitab yang 2 bahasa sehingga lebih tebal dan agak sulit mencari ya. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat ya. Ya, saya akan membacakan. Mungkin saya membaca dari ayat pertama saja ya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu. Pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Ayat yang keempat, kita fokus di sini. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Saudara, ada kisah di padang gurun ya, di mana orang Israel Tuhan hukum, kirim ular memagut mereka. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, buat ular tembaga dan tinggikan itu. Barang siapa orang Israel melihat ular tembaga itu, mereka akan selamat. Dan ini simbol Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Siapa memandang Kristus yang disalib, dia akan diselamatkan. Nah, ular tembaga yang Musa buat itu masih disimpan. Aslinya ular tembaga itu yang di padang gurun ditinggikan, lalu orang Israel lihat dan mereka tidak dipagut ular, tidak mati dipagut ular. Dah disimpan, bukan dijadikan barang kenang-kenangan. Kalau disimpan jadi barang kenang-kenangan tidak masalah ya. Silakan nanti kalau pendeta muri wali sudah meninggal, jaketnya, jasnya ini disimpan ya. Lalu setiap malam anak cucu datang, Mbah Muri tolong kami. Ini bahaya sekali saudara. Ini kurang ajar namanya. Ya, nah orang Israel itu kurang ajar seperti itu, saudara. Ular tembaga yang dibuat Musa itu kan lalu disimpan buat kenang-kenangan, peringatan bahwa Tuhan dulu pernah menghukum orang Israel dan ular yang menggigit mereka, lalu menyelamatkan mereka. Dan ular tembaga yang Musa buat ditinggikan, yang menjadi simbol Kristus. Mereka pandang itu, mereka tidak mati dipagut ular, kan bagus. Tapi bayangkan dikatakan di sana tadi, mereka itu apa?
membakar korban persembahan untuk ular tembaga yang dibuat Musa itu. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ini kecelakaan besar. Jadi jangan kira kalau ada Alkitab yang asli, orang-orang tidak jatuh dalam penyelewengan semacam itu. Ketika melihat Alkitab yang asli, lalu sikapnya sudah berubah, seperti menyembah, itu sudah bahaya. Karena firman yang tertulis di dalamnya itu yang penting, sedangkan wadahnya itu bukan apa-apa. Bisa ditaruh di HP, bisa ditaruh di buku kan, bisa ditulis kalau zaman dulu perkamen dan lain sebagainya, papirus ya, ditulis di sana, ya no problem itu. Tapi kalau perkamen yang asli, papirus yang asli ya, kulit lembu yang asli di mana mereka menulis masih ada, itu sudah pasti akan mencobai iman orang Kristen untuk menyembah. Dan dalam sejarah gereja ada semacam itu.